Kubongkar rahasia gelap di balik pernikahan diam-diam suamiku dengan pelakor tepat di hari pernikahannya. Semua tamu langsung pergi setelah tahu kebenarannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitlenya dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu kelabu, seolah mencerminkan perasaanku yang sedang tidak karuan. Aku berdiri di depan jendela apartemen kami, menatap hujan yang turun deras sambil memegang erat secangkir kopi hangat. Kopi yang biasanya menenangkan, kini terasa pahit di lidah. 5 tahun pernikahan kami, Mas Rengga dan aku, selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi siapa sangka, di balik pintu kamar tidur kami yang mewah, tersimpan rahasia yang perlahan menggerogoti kebahagiaanku. Beberapa minggu terakhir, Rengga sering pulang larut malam. Awalnya, aku percaya begitu saja ketika dia beralasan ada rapat mendadak atau proyek yang harus diselesaikan. Tapi naluriku sebagai perempuan tak bisa dibohongi begitu mudah. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya menghindari kontak mata, dari cara dia tiba-tiba mengganti password ponselnya yang selama ini selalu terbuka untukku. Malam itu, ketika Rengga tertidur pulas setelah mandi, aku melihat ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nama yang tak kukenal. Arumi. Jari-jariku gemetar saat membukanya. Besok ketemuan lagi, ya? Aku kangen banget sama kamu. Villa kemarin seru, kan? Dunia seakan berhenti berputar. Villa? Ketemuan? Aku menatap Rengga yang tidur nyenyak. Wajah yang selama ini kupuja ternyata menyimpan kebohongan besar. Dadaku sesak, tapi air mataku tak keluar. Yang ada justru sebuah tekad. Aku harus tahu kebenarannya. Esok harinya, aku menyewa seorang detektif swasta. Aku tak mau terjebak dalam emosi buta sebelum memiliki bukti yang jelas. Dan benar saja, dalam waktu seminggu, laporan detektif itu menghancurkan sisa-sisa kepercayaanku. Rengga dan Arumi, wanita cantik berusia 25 tahun yang bekerja di divisi marketing perusahaan saingannya, telah menjalin hubungan selama setahun penuh. Mereka sering menginap di villa mewah di puncak, bahkan pergi ke Bali atas nama perjalanan dinas. Yang paling menyakitkan, aku menemukan foto-foto mereka di media sosial Arumi. Foto yang sengaja diarsipkan agar tidak terlihat publik, tapi tetap ada, tersimpan rapi di folder kenangan manis. Rengga tersenyum bahagia, memeluk erat wanita itu, persis seperti cara dia memelukku di hari pernikahan kami. Aku duduk termenung di kamar mandi, air mata akhirnya jatuh. 5 tahun membangun rumah tangga, 5 tahun mendukungnya dari nol, ternyata dihargai dengan pengkhianatan. Tapi aku, Dinda, bukanlah perempuan yang akan diam begitu saja. Jika Rengga mengira aku akan menangis dan merengek memohon penjelasan, dia salah besar. Aku akan membongkar semua kebohongannya. Dan aku akan memastikan, dia dan Arumi menyesal telah menyakiti seorang perempuan yang selama ini setia mendampinginya. Detektif itu menatapku dengan pandangan serius. Kedua tangannya menyusun dokumen-dokumen foto dan catatan perjalanan di atas meja kafe yang sepi. Ibu Dinda, saya sarankan Anda duduk dan bersiap, katanya pelan, seolah sudah tahu betapa berat informasi yang akan dia sampaikan. Udara di kafe itu tiba-tiba terasa pengap, meskipun AC bekerja dengan baik. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengambil tumpukan kertas itu. Foto pertama yang kulihat adalah Rengga dan Arumi sedang berpegangan tangan di lobi sebuah hotel bintang 5. Tanggal di sudut foto menunjukkan itu terjadi 3 bulan lalu, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Aku ingat betul, saat itu Rengga bilang harus keluar kota untuk urusan klien penting. Ada lagi, bisik detektif itu sambil menggeser beberapa foto lainnya. Foto-foto berikutnya lebih menyakitkan. Mereka berdua sedang berciuman di dalam mobil mewah Rengga, tertawa mesra di sebuah restoran mewah, bahkan berfoto di depan villa dengan kolam renang pribadi. Yang paling menusuk adalah foto mereka di kasur hotel. Rengga hanya mengenakan handuk, sementara Arumi memakai baju tidur yang sangat tipis. Selain ini, kami juga menemukan beberapa transaksi mencurigakan. Lanjut detektif itu sambil menunjukkan laporan rekening koran.
Rengga ternyata sering mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Arumi. Uang yang seharusnya bisa kami gunakan untuk membayar DP rumah impian kami. Bahkan, ada beberapa tagihan hotel dan restoran mewah yang dibayar melalui kartu kinku perusahaan, atas nama biaya klien. Aku menatap semua bukti itu dengan perasaan hampa. Selama ini, aku bekerja keras sebagai desainer interior untuk membantu keuangan keluarga, sementara Rengga menggunakan uang kami untuk memanjakan wanita lain. Ada satu hal lagi yang mungkin ingin ibu ketahui. Detektif itu melanjutkan dengan suara rendah. Menurut informasi yang kami dapat, Arumi sudah sering mengunjungi apartemen ibu ketika ibu tidak ada di rumah. Mendengar itu, rasanya seperti ditampar. Apartemen yang kubersihkan dengan susah payah, tempat tidur yang kusiapkan setiap pagi untuk suamiku, ternyata sudah dinodai oleh kehadiran perempuan itu. Aku membayangkan mereka bercanda di sofa favoritku, makan dengan piring yang kubeli khusus untuk keluarga kecil kami, bahkan mungkin tidur di kasur yang seharusnya hanya menjadi tempat istirahat kami berdua. Apakah ibu ingin kami melanjutkan investigasi? Kami bisa mencari bukti-bukti lain yang lebih konkret, tanya detektif itu. Aku menggeleng pelan. Cukup, jawabku dengan suara serak. Saya sudah melihat semua yang perlu saya lihat. Saat berjalan keluar dari kafe, langkahku terasa berat tapi tekadku semakin kuat. Rengga mungkin mengira bisa mempermainkanku, tapi dia salah besar. Aku akan mengumpulkan semua bukti ini dengan rapi, merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, dan memastikan bahwa dia dan Arumi akan merasakan konsekuensi dari semua kebohongan mereka. Tanganku gemetar memegang laporan detektif itu saat aku duduk di mobil sebelum pulang ke rumah. Hujan mulai turun lagi, butir-butir air menari-nari di kaca jendela seperti bayang-bayang kebohongan yang terus menghantuiku. Aku menatap foto Rengga dan Arumi yang tersenyum bahagia di sebuah restoran. Restoran yang sama yang bulan lalu kureservasi untuk anniversary kami, tapi dia batalkan dengan alasan harus lembur. 2 jam kemudian, aku berdiri di depan pintu apartemen kami dengan nafas berat. Kulihat sepatu kulit favorit Rengga tergeletak rapi di rak, sepatu yang kubelikan dengan gajiku pertama setelah promosinya. Sekarang aku tahu, dia memakainya untuk kencan dengan wanita lain. Aku pulang, sayang. Suara Rengga terdengar dari balik pintu kamar mandi. Suara yang dulu membuat jantungku berdebar, sekarang membuat perutku mual. Aku meletakkan berkas bukti itu di atas meja makan marmer yang kubeli dengan susah payah. Kita perlu bicara, kataku dengan suara datar yang bahkan tak kukenal sebagai suaraku sendiri. Rengga keluar dengan handuk melilit pinggangnya, rambutnya masih basah. Ada apa? Kamu kelihatan pucat, katanya sambil mendekat, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku tahu segalanya. Tentang Arumi, tentang villa di puncak, tentang transfer uang. Kataku perlahan, menatap matanya langsung. Wajahnya berubah dalam sekejap. Dari perhatian menjadi defensif, lalu akhirnya marah. Kau menguntitku? Kau menyewa detektif? Kau gila, teriaknya, wajahnya memerah. Lebih gila mana dengan menyelingkuhi istrimu sendiri? Menggunakan uang kita untuk perempuan lain? Membohongi aku selama setahun. Suaraku mulai meninggi, getar kemarahan yang selama ini kutanamkan akhirnya meledak. Rengga justru tersenyum sinis. Kau terlalu posesif, Din. Selalu ingin tahu segalanya, selalu mengatur semuanya. Arumi, dia memberiku kebebasan yang kau tak pernah berikan. Setiap katanya seperti pisau yang menancap di dadaku. Jadi ini salahku? Karena aku mencoba menjadi istri yang baik? Karena aku percaya padamu. Lihat dirimu sekarang, hardiknya. Berdiri di sana dengan wajah hakim yang selalu merasa benar. Arumi tak pernah membuatku merasa seperti penjahat hanya karena ingin menghirup udara segar. Aku menarik nafas dalam-dalam. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Tapi bukan air mata lemah, ini air mata kemarahan. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan bahwa kau berselingkuh, tapi bahwa kau membiarkanku percaya kita baik-baik saja. Kau menciumku setiap pagi, bercanda denganku, tidur di ranjang yang sama, sementara hatimu sudah milik orang lain. Rengga menghela nafas, seperti orang yang lelah berdebat. Aku tak bermaksud menyakitimu, tapi hubungan kita sudah mati sejak lama. Dinda. Arumi,
dia membuatku merasa hidup lagi. Aku memungut berkas bukti itu dan melemparkannya ke arahnya. Foto-foto mereka beterbangan di lantai. Ini yang kau sebut hidup? Kebohongan? Pengkhianatan? Kau bahkan tak punya keberanian untuk jujur sebelum tertangkap basah. Dia memandangi foto-foto itu dengan wajah dingin. Apa sekarang kau merasa lebih baik? Sudah membuktikan bahwa kau benar? Apa kau mau cerai? Silakan. Aku sudah lelah dengan drama-dramamu ini. Ruangan terasa berputar. 5 tahun pernikahan. Segala pengorbanan. Segala cinta. Dan akhirnya berujung pada ini. Dia bahkan tak punya penyesalan. Kau benar tentang satu hal, kataku sambil berjalan ke kamar. Aku memang akan menceraikanmu. Tapi bukan seperti yang kau bayangkan. Kau akan melihat, Rengga, apa artinya benar-benar kehilangan seseorang yang mencintaimu sepenuh hati. Pintu kamar terkunci di belakangku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami tidur terpisah. Tapi yang tak dia tahu, itu akan menjadi malam terakhir dia tidur di rumah ini sebagai suamiku. Besok, perang akan dimulai. Dan aku, Dinda, siap memberikan pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan. Pagi itu, sinar mentari menyelinap melalui tirai jendela kamarku, menyapu dinginnya malam yang kulewati dengan mata terjaga. Tubuh ini terasa berat, tapi pikiran justru semakin jernih. Aku mendengar suara Rengga membereskan barang-barangnya di kamar sebelah. Dia sengaja membuat keributan, mungkin berharap aku akan keluar dan merengek memintanya untuk tetap tinggal. Tapi aku hanya berbaring diam. Jari-jariku mengetuk layar ponsel, menyusun strategi. Ketika akhirnya terdengar bunyi pintu depan ditutup keras, aku menarik nafas panjang dan bangkit dari tempat tidur. Apartemen yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi ruang hampa tanpa jiwa. Aku berjalan ke kamar Rengga, melihat lemari pakaiannya yang setengah kosong. Dia mengambil beberapa kemeja favoritnya dan arloji mahal yang kubelikan tahun lalu. Tapi yang membuatku tersentak adalah laci mejanya yang terbuka. Dokumen-dokumen penting kami hilang. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptopku dan memeriksa rekening bersama. Saldo yang seharusnya berisi dana untuk pembayaran DP rumah kedua kami nyaris kosong. Hanya tersisa beberapa juta saja. Aku segera menelepon bank, dan petugas memberitahu bahwa 3 hari lalu dilakukan transfer besar dengan otorisasi tanda tangan digitalku. Padahal aku tidak pernah melakukan transfer tersebut. Pak Rengga mengatakan ini untuk pembelian properti yang sudah disetujui istri, kata petugas bank polos. Darahku mendidih. Dia tidak hanya meninggalkanku, tapi juga mencuri uang kami dan memalsukan tanda tanganku. Tanpa membuang waktu, aku segera menghubungi pengacaraku, Bu Rika. Kantornya yang elegan di kawasan Sudirman menjadi saksi bisu kegelisahanku pagi itu. Ini sudah termasuk pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana, katanya sambil memeriksa dokumen-dokumen yang kubawa. Matanya yang tajam menyiratkan kemarahan yang terpendam. Tapi ada yang lebih buruk, Dinda. Aku baru saja menerima informasi dari teman di pengadilan. Jantungku berhenti sejenak ketika Bu Rika menunjukkan dokumen berstempel pengadilan. Rengga sudah mengajukan gugatan cerai sepihak seminggu yang lalu. Dia menggunakan alasan perbedaan prinsip yang tidak bisa didamaikan. Yang lebih parah, dia berhenti sejenak. Dia juga sudah mengajukan permohonan pembatalan hak atas properti bersama dengan alasan bahwa apartemen itu dibeli dari uangnya sendiri. Air mataku menetes panas. Apartemen yang kudesain dengan susah payah, yang setiap sudutnya kuperhatikan dengan cinta, sekarang hendak direnggut dariku. Tapi aku yang membayar cicilannya selama 2 tahun terakhir ketika perusahaannya mengalami kesulitan. Protesku. Bu Rika mengangguk simpatik. Kita bisa melawan ini. Tapi ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari laci mejanya. Saat kubuka, ada undangan pernikahan elegan berwarna gading di dalamnya. Rengga dan Arumi akan menikah minggu depan. Di Hotel Grand Mahakam. Undangan ini beredar terbatas di kalangan teman-teman dekatnya. Tanganku gemetar memegang kertas yang tiba-tiba terasa sangat berat itu. Pernikahan? Begitu cepat? Bahkan sebelum perceraian kami selesai? Rasanya seperti dunia ini bermain-main denganku. Aku membalik undangan itu dan melihat tulisan kecil di bagian belakang.
mulailah babak baru dengan hati yang bersih. Ironi yang menyakitkan. Mereka akan memulai babak baru dengan menginjak-injak sisa-sisa pernikahanku. Tapi di tengah kepedihan ini, sesuatu dalam diriku berubah. Rasa sakit itu berubah menjadi tekad baja. Jika Rengga pikir dia bisa mengkhianatiku, mencuri dariku, lalu hidup bahagia dengan perempuan lain, dia sangat keliru. Bu Rika, kataku dengan suara yang tiba-tiba sangat tenang, aku ingin kau mengumpulkan semua bukti penggelapan dana dan pemalsuan tanda tangan ini. Dan tolong carikan informasi lengkap tentang acara pernikahan ini. Matanya berbinar penuh pertanyaan. Apa yang akan kau lakukan, Dinda? Aku tersenyum tipis sambil melipat undangan itu dengan rapi. Aku hanya ingin memberikan hadiah pernikahan yang spesial untuk mereka berdua. Sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup. Saat meninggalkan kantor pengacara, langkahku terasa lebih ringan. Aku tidak lagi istri yang dikhianati. Aku adalah badai yang sedang mempersiapkan amunisi. Dan ketika waktunya tiba, semua akan melihat betapa elegannya balas dendam seorang perempuan yang hatinya hancur. Minggu berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap hari, aku mengumpulkan lebih banyak bukti, transfer dana ilegal, dokumen palsu, bahkan pesan-pesan mesra Rengga dan Arumi yang berhasil kurekam dari backup cloud-nya. Semua itu kusimpan rapi dalam sebuah flash drive kecil, yang akan menjadi senjataku di hari penghakiman mereka. Hari pernikahan mereka tiba. Aku berdiri di depan cermin hotel suite yang kusewa khusus untuk hari ini, memandangi pantulan diriku yang tak lagi rapuh. Gaun hitam mewah yang kupakai bukan tanda berkabung, melainkan simbol kekuatan. Bibir merah yang biasanya kugunakan hanya untuk acara spesial kini teroles sempurna, seperti senyum dingin yang kusiapkan untuk mereka. Aku menatap undangan pernikahan yang tergeletak di atas meja. Renggap Arumi, The Beginning of Forever. Judul yang ironis, mengingat, forever, mereka dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Dengan langkah pasti, aku menuju Hotel Grand Mahakam. Ballroomnya megah, dihiasi bunga-bunga putih dan dekorasi emas yang berkilauan. Tamu-tamu terlihat elegan, tersenyum, bersulang, seolah ini adalah perayaan cinta yang paling murni. Padahal, aku tahu persis betapa busuknya dasar hubungan mereka. Aku masuk dengan kepala tegak, menyamar sebagai salah satu tamu. Beberapa orang melirikku, mungkin mengira aku hanya seorang undangan yang mereka tidak kenal. Atau mungkin, mereka merasakan aura berbeda yang kubawa. Seseorang yang bukan datang untuk merayakan, tapi untuk mengakhiri pesta kebohongan ini. Saat musik pengantin dimulai, semua mata tertuju ke pintu belakang. Arumi muncul dengan gaun pengantin putih yang mengembang, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan palsu. Rengga, di ujung altar, terlihat begitu bangga, seperti seorang pemenang yang telah mendapatkan segalanya. Mereka berjalan pelan di antara barisan kursi, disambut tepuk tangan meriah. Aku hanya berdiri di belakang, menunggu momen yang tepat. Saat mereka sampai di depan pendeta, saat itulah aku bergerak. Dengan langkah tenang, aku naik ke panggung dari sisi yang tak terlihat. Baru ketika aku sudah berdiri di sebelah mikrofone, mereka menyadari kehadiranku. Rengga membeku. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan berubah pucat. Arumi terlihat seperti ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Selamat pagi, semua," kataku dengan suara yang jelas, terdengar ke seluruh ruangan. Sebelum pasangan ini melanjutkan ke pengucapan janji, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh semua tamu yang terhormat di sini. Suasana ballroom yang tadi riuh menjadi senyap. Beberapa orang saling pandang, bingung. Aku mengeluarkan flash drive dari saku dan mencolokkannya ke sound system yang sudah kusiapkan sebelumnya. Pertama, mari kita dengarkan rekaman suara calon mempelai pria 3 minggu yang lalu. Tekan tombol play, suara Rengga yang jelas terdengar. "Aku hanya butuh waktu, Arum. Perceraian dengan Dinda belum selesai, tapi kita bisa nikah dulu. Aku sudah atur semuanya. Dokumen palsu, saksi bayaran. Setelah ini selesai, kita bisa hidup tenang dengan uang dari hasil jual apartemennya." Ruang itu gempar. Tamu-tamu yang tadi tersenyum kini berbisik-bisik penuh keheranan. Rengga mencoba merebut mikrofone dariku, tapi aku dengan cepat menghindar. "Tunggu, masih ada lagi," kataku sambil mengeluarkan selembar dokumen dari tas.
Ini adalah laporan transfer dana ilegal dari rekening bersama kami ke akun pribadi Arumi, total hampir 2 miliar rupiah. Semua dengan tanda tangan palsu. Arumi mulai menangis, tapi ini bukan air mata penyesalan. Ini air mata kemarahan karena rencananya terbongkar. Dia bohong. Itu bukan aku, teriaknya, tapi suaranya tertutup oleh hiruk-pikuk tamu yang mulai marah. Aku tidak berhenti di situ. Dan untuk tamu-tamu yang hadir hari ini, lanjutku, apakah kalian tahu bahwa hotel mewah ini dibayar dengan uang hasil korupsi di perusahaan Rengga? Silakan cek slide berikutnya. Layar besar di belakang panggung yang tadi menampilkan foto cinta mereka, kini berganti dengan dokumen-dokumen pembukuan ilegal. Beberapa tamu yang merupakan kolega bisnis Rengga langsung berdiri, wajah mereka berubah masam. Rengga akhirnya berhasil mendekatiku, wajahnya merah padam. Kau menghancurkan segalanya, raungnya. Aku hanya tersenyum. Tidak, Rengga. Kau yang menghancurkan segalanya saat memutuskan untuk mengkhianatiku. Aku hanya memastikan dunia tahu kebenaran. Polisi yang sudah kuhubungi sebelumnya masuk ke ballroom. Mereka datang untuk menanyai Rengga tentang dugaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Suasana yang tadi romantis berubah menjadi kekacauan. Tamu-tamu berhamburan keluar. Beberapa bahkan melemparkan undangan mereka ke arah pasangan pengantin. Sebelum pergi, aku menoleh sekali lagi ke arah Rengga dan Arumi. Mereka dikerumuni oleh polisi dan tamu-tamu yang marah. Gaun pengantin Arumi yang putih kini terinjak-injak. Riasannya luntur oleh air mata. Aku berjalan keluar dengan kepala tegak. Langkahku ringan, tapi hatiku berat. Bukan karena menyesal, tapi karena menyadari betapa mudahnya cinta yang kubangun selama bertahun-tahun dihancurkan oleh keserakahan. Tapi ini baru permulaan. Masih ada banyak hal yang harus mereka hadapi, dan aku akan memastikan mereka menanggung setiap konsekuensinya. Keesokan harinya, tanganku gemetar memegang ponsel saat melihat deretan notifikasi yang membanjiri layar. Video pernikahan yang kurekam dengan tersembunyi dari sudut ballroom telah menyebar seperti virus. Tagar Rengga Arumi skandal menjadi trending topik di Twitter, diikuti dengan pengantin penipu yang disukai lebih dari 50.000 kali. Setiap media online terkemuka memuat berita tersebut dengan judul-judul provokatif. Direktur muda tertangkap basah nikah diam-diam sambil gelapkan uang istri. Skandal pernikahan paling memalukan di tahun ini. Aku menyusuri komentar-komentar pedas di bawah postingan berita. Dasar pelakor level dewa, tulis seorang netizen dengan emoji muntah. Laki kayak gini harusnya dipenjara, bukan dinikahi. Hardik yang lain. Arumi yang sempat aktif di Instagram dengan ribuan followers, kini menghapus semua fotonya setelah kolom komentar dibanjiri hujatan. Bahkan akun LinkedIn-nya yang profesional pun tidak luput dari amuk masa digital. Tiba-tiba, ponselku berdering. Suara Bu Rika terdengar mendesak di seberang. Dinda, kau lihat berita pagi ini? Perusahaan Rengga baru saja mengeluarkan pernyataan resmi. Mataku membelalak saat membaca rilis pers yang dikirimkannya via WhatsApp. PT Kreasi Makmur, perusahaan tempat Rengga menjabat sebagai direktur keuangan, secara resmi menangguhkan jabatannya dan melaporkan kasus dugaan penggelapan dana perusahaan ke Bareskrim. Ternyata selama ini dia menggunakan skema yang sama, memalsukan tanda tangan direktur utama untuk transfer fiktif. Namun yang membuatku tersentak adalah pesan singkat dari nomor tak dikenal yang masuk tiba-tiba. Kau senang sekarang? Aku kehilangan segalanya karena ulahmu. Tak perlu waktu lama untuk mengenali itu dari Rengga. Jari-jariku menari cepat di atas layar. Bukan aku yang memalsukan dokumen. Bukan aku yang menggelapkan uang. Kau melakukan ini pada dirimu sendiri. Tak ada balasan setelah itu. Sore itu, Bu Rika datang ke apartemen dengan membawa dokumen baru. Ini perkembangan terbaru dari pengadilan, katanya sambil mengeluarkan berkas tebal. Atas bukti-bukti yang kita berikan, hakim menyetujui permohonan sita aset kita. Semua properti dan rekening Rengga dibekukan sementara. Tapi bukan itu yang membuatku terkesiap. Di antara dokumen tersebut, ada laporan polisi yang dibuat Arumi pagi tadi, mengaku sebagai korban penipuan Rengga dan mencabut laporan pernikahan mereka. Dia berusaha menyelamatkan diri, desis Bu Rika sinis. Tapi polisi sudah melacak transfer dari rekening Rengga ke akunnya. Ketika malam tiba,
Aku menerima telepon tak terduga dari Mama Arumi. Suaranya parau, seperti menahan tangis. "Anak saya hamil. Dinda, apa kau tega menghancurkan masa depan calon bayi itu?" Nafasku tersendat. Ini informasi baru yang tak kuduga. Tapi sebelum sempat menjawab, suaranya berubah menusuk. "Kau perempuan egois. Rengga sudah tidak mencintaimu. Mengapa kau tak bisa merelakan?" Dengan suara yang lebih tenang dari yang kukira, aku menjawab, "Bu, saya tidak menghancurkan apapun. Anak Anda yang memilih berselingkuh dengan suami orang, dan Rengga yang memilih mengkhianati istrinya. Setiap pilihan ada konsekuensinya." Telepon terputus dengan suara keras. Kubuka kembali media sosial. Seorang influencer terkenal baru saja mengunggah video podcast tentang kasus ini dengan judul "Mentalitas Pelakor di Era Digital". Komentar-komentar semakin menjadi, bahkan ada yang sudah membuli alamat kantor lama Arumi. Untuk sesaat, hatiku tersentak. Apakah ini sudah keterlaluan? Tapi kemudian kuingat malam-malam sepi ketika aku menangis sendirian. Ingat bagaimana mereka merencanakan penipuan itu sambil tertawa mesra. Kuingat dokumen palsu yang bisa membuatku kehilangan hak atas rumah sendiri. Tidak, ini bukan tentang balas dendam buta. Ini tentang keadilan. Sebelum tidur, ada satu hal terakhir yang kulakukan. Kuunggah foto diriku di teras apartemen dengan senyum kecil. Caption sederhana. "Bersyukur masih diberi kekuatan untuk melalui segala ujian." Tidak ada mention, tidak ada tagar. Tapi dalam waktu setengah jam, likes berdatangan termasuk dari beberapa teman lama Rengga yang kini memblokirnya. Di luar jendela, langit Jakarta malam itu terlihat cerah tanpa awan. Seperti hidupku yang perlahan mulai menemukan jalannya lagi. Sementara di suatu tempat di kota ini, dua orang sedang menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri. 3 minggu telah berlalu sejak kejadian di pesta pernikahan itu. Suasana di apartemenku yang dulu dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi sunyi. Sepi, seperti ruang hampa yang menunggu untuk diisi kembali. Tapi aku tidak punya waktu untuk merenung. Perang belum berakhir. Meskipun sekarang bergerak di balik layar, dalam keheningan dokumen-dokumen hukum dan negosiasi yang dingin. Bu Rika datang ke apartemen dengan setumpuk berkas baru. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat lelah. "Dinda, kita dapat kabar terbaru dari pengacara Rengga," katanya sambil duduk di sofa. Dia mengajukan permohonan perdamaian. Aku mengerutkan kening. Perdamaian? Bu Rika mengangguk, membuka map berisi dokumen proposal penyelesaian. Dia menawarkan untuk mengembalikan separuh dari dana yang dia ambil, asalkan kita menarik laporan ke polisi dan menghentikan proses hukum. Aku mengambil dokumen itu, membaca setiap baris dengan cermat. Rengga berusaha melunakkan situasi. Dia tahu karirnya hancur jika kasus ini sampai ke pengadilan. Tapi yang membuatku tersentak adalah paragraf terakhir. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak membicarakan kasus ini di media sosial atau publik, serta mencabut semua konten yang merugikan reputasi TN Rengga dan Arumi. Aku meletakkan dokumen itu perlahan. Jadi, dia ingin aku diam saja setelah semua yang dia lakukan? Setelah dia merampokku, membohongiku, dan hampir menghancurkan hidupku? Bu Rika menghela napas. "Secara hukum, ini bisa menguntungkanmu, Dinda. Kamu bisa mendapatkan sebagian uangmu kembali tanpa harus melalui proses panjang di pengadilan. Tapi aku sudah memutuskan. Tolak. Aku tidak butuh separuh. Aku ingin semua yang dia curi dariku dikembalikan. Dan aku tidak akan diam hanya untuk menyelamatkan reputasinya." Bu Rika mengangguk, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran. "Ini akan jadi pertarungan sengit, Dinda. Pengacaranya sudah mengancam akan membuka masa lalu MU jika kita tidak menerima tawaran ini." Aku tertawa getir. Masa lalu apa? Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Tapi Bu Rika menatapku dengan serius. Dia mengaku punya bukti bahwa kamu pernah mengalami gangguan kecemasan dan depresi setelah keguguran 2 tahun lalu. Dia akan menggunakannya untuk menggambarkanmu sebagai istri yang tidak stabil secara emosional. Alasan dia, terpaksa, mencari pelarian di luar nikah. Dunia seakan berhenti berputar. Rengga benar-benar menginjak bagian paling sakit dalam hidupku. Keguguran yang hampir merenggut nyawaku,
rasa kehilangan yang masih tersimpan rapat di relung hati. Dan sekarang, dia akan menggunakannya sebagai senjata hukum? Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang mendidih. Baik, kataku perlahan. Kalau begitu, perang akan kita lanjutkan. Tapi kali ini, aku yang akan memegang kendali. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menyusun strategi baru. Jika Rengga ingin memainkan kartu kotor, aku punya lebih banyak senjata. Aku mengirim pesan kepada beberapa teman lama di perusahaan Rengga, meminta informasi tentang proyek-proyek mencurigakan yang pernah dia tangani. Aku juga menghubungi detektif swasta untuk melacak transaksi tersembunyi yang mungkin belum terendus oleh audit perusahaan. Tak lama kemudian, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara Arumi yang dulu lancang kini terdengar lemah dan gemetar. Dinda, tolong, kita perlu bicara. Aku diam sejenak. Apa yang kau inginkan? Dia meninggalkanku, bisiknya, suaranya parau. Rengga kabur setelah tahu aku hamil. Rekeningnya dikosongkan, nomornya tidak bisa dihubungi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Sebagian diriku ingin tertawa melihat karma yang datang begitu cepat. Tapi di sisi lain, aku mendengar keputusasaan dalam suaranya. Sebuah keputusasaan yang pernah kurasakan sendiri. Kenapa kau menelepon aku? Kau pikir aku akan membantumu setelah semua yang kau lakukan? Dia terdiam lama. Aku salah. Aku tahu itu sekarang. Tapi anakku tidak bersalah, Dinda. Aku tidak punya uang untuk periksa ke dokter, apalagi melahirkan nanti. Aku menutup mata, mencoba menahan gejolak emosi. Aku bukan orang yang harus kau mintai pertolongan. Arumi, hubungi keluargamu. Sebelum dia sempat membalas, aku menutup telepon. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan Arumi yang sendirian, hamil, ditinggalkan oleh pria yang sama yang juga menghancurkanku. Di tengah kebingungan, sebuah ide muncul. Bukan untuk membantunya, tapi untuk memastikan Rengga tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Keesokan harinya, aku meminta Bu Rika memasukkan tuntutan hak asuh dan nafkah anak ke dalam gugatan. Jika benar Arumi hamil anak Rengga, dia harus bertanggung jawab. Kau yakin? Tanya Bu Rika heran. Ini justru akan membantu Arumi. Aku mengangguk. Ini bukan tentang membantu Arumi. Ini tentang memastikan Rengga tidak bisa kabur dari konsekuensi perbuatannya. Dia harus menanggung semua yang dia ciptakan, termasuk anak yang mungkin jadi korban dalam semua ini. Bu Rika tersenyum kecil. Pendekatan yang elegan. Dan begitulah perang dingin ini berlanjut. Tidak lagi dengan teriakan dan air mata, tapi dengan dokumen-dokumen hukum yang disusun rapi, tuntutan yang tepat sasaran, dan strategi untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Sementara di luar, dunia mungkin melihatku sebagai mantan istri yang pahit. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang mengambil kembali apa yang pernah direnggut dariku, harga diri, keadilan, dan hak untuk tidak lagi menjadi korban. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, butir-butir air menghantam jendela apartemenku seperti dentang jam yang tak henti berdetak. Aku duduk di sofa dengan secangkir teh hangat, menatap layar laptop yang menampilkan artikel terbaru di media online. Mantan kekasih Direktur Rengga ditinggal saat hamil muda. Dia kabur begitu tahu saya positif. Foto Arumi dengan mata sembab dan wajah tanpa riasan menghiasi halaman utama, jauh berbeda dari penampilan sempurna yang selalu ditampilkannya di media sosial. Teleponku berdering. Suara Bu Rika terdengar di seberang. Dinda, kita baru dapat kabar dari pengacara Rengga. Mereka bersedia bernegosiasi lagi setelah artikel itu viral. Aku menyunggingkan senyum tipis. Ternyata tekanan media lebih efektif daripada surat resmi pengadilan. Apa yang mereka tawarkan sekarang? Rengga bersedia mengakui anak itu dan membayar nafkah, tapi dengan satu syarat. Arumi harus menarik semua pernyataannya ke media dan mengaku bahwa tuduhan penggelapan uang adalah rekayasamu. Udara di paru-paru seakan membeku. Jadi begini cara Rengga bertahan. Dengan menjadikan aku kambing hitam dan memanfaatkan wanita yang sedang hamil untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Besok aku ingin bertemu Arumi, kataku tiba-tiba. Bu Rika terkejut. Apa? Tidak mungkin, Dinda.
Itu terlalu berisiko. Atur pertemuan di tempat umum. Aku akan datang sendiri. Kafe di bilangan Kemang itu sepi di pagi hari. Aku memilih meja di sudut, dekat jendela besar yang memantulkan bayanganku sendiri. Seorang perempuan dengan blazer hitam dan tatapan penuh perhitungan. Arumi datang dengan langkah gugup. Gaun hamil longgar yang dikenakannya tak mampu menyembunyikan perutnya yang sudah mulai membulat. Tanpa riasan, wajahnya terlihat pucat dan lebih tua dari usianya. "Kau datang," bisiknya, tangannya gemetar memegang tas kecil. "Aku ingin mendengar langsung darimu," jawabku, menatapnya tajam. "Apa benar Rengga memintamu membohongi media dan menyalahkanku?" Air mata menggenang di matanya. Dia bilang kalau aku tidak mau bekerja sama, dia akan menghentikan semua biaya rumah sakit. Aku tidak punya pilihan, Dinda. Orang tuaku sudah tidak mau tahu sejak skandal pernikahan itu. Perutku mual mendengarnya. Rengga benar-benar iblis berwajah manusia, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Arumi," kataku perlahan, "aku tidak akan memaafkan apa yang kau lakukan padaku. Tapi anakmu tidak bersalah." Kuambil amplop dari tas dan menggesernya ke hadapannya. "Ini dokumen pengakuan anak dan perjanjian nafkah yang sudah disiapkan pengacaraku. Jika kau tanda tangani, Rengga tidak bisa lari dari tanggung jawabnya, tanpa perlu kau menjual dirimu dengan kebohongan." Dia membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. "Tapi, kenapa kau membantuku? Setelah semua yang kulakukan." Aku meneguk teh yang sudah dingin. "Ini bukan untukmu. Ini untuk memastikan Rengga tidak bisa terus menghancurkan hidup orang lain lalu kabur tanpa konsekuensi." Matanya yang merah sembab menatapku lama. Aku benar-benar minta maaf, Dinda." "Simpan maafmu," jawabku sambil berdiri. "Tanda tangani dokumen itu. Itu satu-satunya cara anakmu bisa dapat haknya." 2 hari kemudian, headline baru muncul. "Arumi tuntut mantan kekasih akui anak. Lampirkan bukti transfer dan pesan teks." Media sosial kembali gempar. Foto dokumen pengakuan anak yang ditandatangani notaris menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Rengga memang ayah dari bayi yang dikandung Arumi. Telepon Rengga meneleponku puluhan kali malam itu. Aku tidak mengangkat. Hanya mengirim satu pesan singkat. "Selamat menikmati buah dari semua kebohonganmu." Lalu kublokir nomornya untuk selamanya. Langit Jakarta pagi itu terlihat begitu cerah, kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi dalam hidup Rengga. Aku duduk di teras apartemen sambil menyeruput kopi, mata tertuju pada deretan notifikasi di ponselku. Artikel-artikel finansial yang biasanya membosankan kini menjadi bacaan yang menarik. PT Kreasi Makmur laporkan mantan Direktur Keuangan ke Bareskrim atas dugaan korupsi 8,2 miliar. Foto Rengga dalam kemeja putih yang selalu ia banggakan kini dihiasi stempel, dicari di beberapa media online. Bu Rika tiba dengan dokumen baru, wajahnya berseri. Hasil audit keuangan perusahaan Rengga keluar. Mereka menemukan lebih banyak penyimpangan daripada yang kita duga. Aku mengambil berkas itu, mata kulat-kulat membaca setiap rincian. Rengga bukan hanya menggelapkan uangku, dia telah melakukan markup proyek, transfer fiktif, bahkan membuat perusahaan pinjaman dummy untuk mencuci uang. Total kerugian yang ditimbulkannya mencapai hampir 10 miliar rupiah. "Polisi sudah menyita semua asetnya," lanjut Bu Rika. "Rumah di Pondok Indah, mobil-mobil mewah, bahkan rekening bank ibunya yang digunakan untuk menampung sebagian dana." Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Foto Rengga di sebuah losmen kumuh. Wajahnya sembab dengan baju lusuh yang tak pernah kubayangkan akan ia kenakan. Pesan pendek menyertai foto itu. "Lihat apa yang kau lakukan padaku." Aku menyimpan foto itu dengan perasaan campur aduk. Ini seharusnya membuatku bersukacita, tapi yang kurasakan justru hampa. Keesokan harinya, aku memutuskan mengunjungi kantor polisi tempat Rengga ditahan untuk proses pemeriksaan. Aku ingin melihatnya langsung. Ingin memastikan ini bukan sekadar sandiwara. Ruangan interogasi terasa pengap. Rengga duduk di seberang meja, tangan terborgol, seragam narapidana yang terlalu besar untuk tubuhnya yang dulu selalu gagah. Matanya merah, lingkaran hitam tegas di bawahnya. Bau arak menyengat dari tubuhnya.
Dinda, suaranya parau. Kau senang melihatku seperti ini. Aku duduk tegak, menatapnya tanpa amarah. Aku tidak datang untuk menikmati penderitaanmu, Rengga. Aku datang karena ingin memastikan kau mengerti satu hal. Semua ini adalah konsekuensi pilihanmu sendiri. Dia tertawa pahit. Pilihan? Kau yang menghancurkan hidupku. Aku sudah mau berdamai, mau mengembalikan uangmu. Berhenti berbohong, potongku. Kau tidak pernah berniat berdamai. Kau hanya mencoba menyelamatkan dirimu sendiri, seperti biasa. Rengga menunduk, tangannya yang terborgol mengepal. Aku tidak menyangka semuanya akan berujung seperti ini. Suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat air mata tulus di matanya. Bukan air mata kemarahan atau penyesalan yang dipaksakan, tapi ketakutan murni seorang lelaki yang baru menyadari betapa dalam jurang yang ia gali sendiri. Pengacaraku bilang aku bisa dihabiskan 15 tahun penjara, bisiknya. 15 tahun, Dinda. Aku akan keluar sebagai kakek. Dia menatapku, mungkin berharap melihat belas kasihan. Tapi yang kuberikan padanya hanya kebenaran yang dingin. Kau tahu yang paling ironis? Jika dulu kau jujur padaku, jika kau datang dan bilang ingin cerai sebelum berselingkuh, kita mungkin bisa berpisah dengan baik. Tapi kau memilih jalan lain. Penipuan, pengkhianatan, pencurian. Aku berdiri, mengambil tas. 15 tahun itu bukan untuk membalas dendamku, Rengga. Itu untuk semua orang yang kau sakiti, karyawan yang gajinya kau korupsi, investor kecil yang kau tipu, bahkan Arumi dan anakmu yang belum lahir. Ketika aku melangkah keluar dari kantor polisi, sinar matahari menyambutku dengan hangat. Seorang wartawan muda mendekat, mikrofon di tangan. Ibu Dinda, ada komentar tentang mantan suami ibu yang kini menjadi tersangka korupsi. Aku tersenyum tipis. Tidak ada. Saya hanya berharap semua pihak yang dirugikan bisa mendapatkan keadilan mereka. Langit biru membentang di atas kepala. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, nafasku terasa ringan. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen dengan segelas anggur merah, menatap gemerlap lampu Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap. Ponsel di tanganku menampilkan pesan terbaru dari Bu Rika. Rengga resmi ditahan di Rutan Cipinang. Sidang pertama minggu depan. Seharusnya aku merasa puas, lega, atau setidaknya bangga. Tapi yang kurasakan justru kehampaan yang dalam. Anggur di gelas bergoyang pelan saat tanganku gemetar. 5 tahun pernikahan, setahun pertempuran hukum, dan akhirnya, hanya ini? Seorang lelaki yang kubenci sekarang terkurung dalam sel dingin. Tapi mengapa hatiku tidak ikut bebas? Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Dinda? Ini Arumi. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku mengeraskan suara. Apa yang kau inginkan? Dia, Rengga. Dia minta bertemu denganmu lagi. Gelas anggur di tanganku berhenti di tengah udara. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengannya. Tapi, suaranya tercekat. Dia bilang ini penting. Tentang dokumen di brankas rumah Pondok Indah. Jantungku berdebar kencang. Brankas itu, tempat kami dulu menyimpan surat-surat berharga, termasuk sertifikat tanah warisan orang tuaku yang hilang setahun sebelum perceraian. Aku akan pertimbangkan, jawabku pendek sebelum menutup telepon. Rutan Cipinang bau disinfektan dan keringat. Aku duduk di ruang kunjungan, menunggu dengan tangan terlipat di atas meja kayu yang penuh coretan. Ketika Rengga akhirnya dibawa masuk, aku nyaris tidak mengenalinya. Rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang kusut masai, mata cekung, dan baju tahanan yang menggantung di tubuhnya yang tampak lebih kurus. Dinda, suaranya serak saat duduk di hadapanku. Apa isi brankas itu? Tanyaku langsung pada inti. Dia menarik napas dalam-dalam. Surat tanah orang tuamu masih ada di sana. Aku tidak menjualnya. Mataku membelalak. Apa? Ku bohong padamu dulu. Ku bilang sudah terjual untuk modal bisnis. Tapi tangannya mengepal. Sebenarnya masih ada. Aku simpan sebagai jaminan terakhir. Darahku mendidih. Tanah itu,
Satu-satunya warisan dari almarhum ayahku. Selama ini masih ada? Kau bajingan, desisku, suara gemetar menahan amarah. Kau biarkan aku mengira. Aku tahu, potongnya, wajah berkerut. Tapi sekarang aku beritahu lokasi kuncinya. Sebagai permintaan maaf. Aku tertawa getir. Permintaan maaf? Setelah segalanya. Dia menunduk, lalu tiba-tiba meraih tanganku. Aku menarik diri, tapi tidak sebelum merasakan sentuhan kulitnya yang kasar dan dingin. Tolong, Dinda, bisiknya, mata berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak pantas minta apa-apa. Tapi, tolong jangan biarkan aku di sini 15 tahun. Kau satu-satunya yang bisa membantuku sekarang. Napasku tersendat. Apa yang kau inginkan? Kesaksianmu. Katakan pada hakim bahwa sebagian uang itu kau setujui untuk investasi. Aku akan mengembalikan semuanya, termasuk tanahmu. Aku berdiri begitu cepat hingga kursi terjungkal. Kau sungguh tidak berubah, Rengga. Sampai di ujung jurang pun, kau masih mencoba memanipulasi. Dinda, tolong. Tidak, suaraku memecah ruangan. Aku tidak akan berbohong untukmu. Tidak lagi. Petugas datang mendekat, mengisyaratkan waktu kunjungan habis. Saat Rengga dibawa pergi, dia masih memandangku dengan tatapan memohon. Tatapan yang dulu selalu membuatku luluh. Tapi sekarang, hatiku membatu. Mobil pick-up tua berhenti di depan rumah Pondok Indah yang megah. Rumah yang dulu kami tinggali bersama, sekarang kosong dan akan segera dilelang. Aku masuk dengan kunci darurat yang masih kusimpan. Jantung berdebar menuju ruang kerja di lantai 2. Brankas itu tersembunyi di balik lukisan keluarga kami. Lukisan yang kini tertutup debu. Dengan kombinasi angka yang masih kuingat, brankas terbuka. Dan di sana, tergeletak rapi di antara dokumen-dokumen lain, sertifikat tanah ayahku yang selama ini kukira sudah hilang. Tanganku gemetar memegang kertas berharga itu. Air mata akhirnya jatuh, bukan untuk Rengga, tapi untuk ayah yang mungkin berguling di kuburnya mengetahui anak perempuannya ditipu seperti ini. Ketika aku berbalik, mataku menangkap sesuatu yang lain di sudut brankas, sebuah flash drive kecil. Dengan hati-hati, kuambil dan memasukkannya ke dalam saku. Malam itu, di depan laptop, aku membuka isi flash drive tersebut. Dan dunia seakan runtuh ketika aku melihat isinya. Ratusan foto dan video Arumi dengan berbagai pria, termasuk beberapa rekaman intim dengan Rengga. Tapi yang paling mengejutkan adalah dokumen-dokumen transfer dari rekening Rengga ke beberapa akun anonim. Dan satu folder khusus berisi foto-foto Arumi bersama seorang pengusaha tua yang ku kenal sebagai bosnya dulu. Tiba-tiba, segalanya menjadi jelas. Arumi bukan korban tak berdaya. Dia pemain lama yang terperangkap dalam jaringnya sendiri. Dan Rengga, dia menyimpan semua ini sebagai senjata terakhir. Gelas anggur di tanganku tiba-tiba terasa pahit. Permainan ini belum berakhir. Bahkan dari balik jeruji, Rengga masih mencoba memanipulasi keadaan. Tapi kali ini, aku yang akan menulis akhir cerita. Pagi hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa begitu kaku dan tegang. Aku duduk di bangku penonton, mengenakan blazer hitam yang membuatku nyaris menyatu dengan kayu bangku yang gelap. Rengga dibawa masuk dengan borgol di tangan. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri kini tampak keriput dan suram. Matanya yang liar mencari-cari sesuatu, atau seseorang, di ruangan pengadilan, dan ketika pandangannya menempel padaku, aku bisa melihat kilatan harapan yang sia-sia di dalamnya. Majelis hakim akan segera memutuskan, ucap ketua hakim dengan suara berat. Aku mengepalkan tangan di atas pangkuan, kuku-kuku jari menekan telapak tangan hingga nyaris melukai kulit. Bu Rika duduk di sampingku. Sesekali memberikan isyarat untuk tetap tenang. Atas nama keadilan, terdakwa Rengga Saputra divonis 12 tahun penjara atas tindak pidana korupsi, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Suara itu menggema di ruangan yang senyap. Beberapa wartawan segera bergegas keluar untuk menyiarkan berita ini. Aku menatap Rengga yang kini berdiri tak bergerak. Wajahnya seperti patung yang kehilangan nyawa. Ibunya, yang dulu begitu bangga pada anak semata wayangnya, menangis histeris di bangku belakang. Ketika petugas akan membawanya keluar, Rengga tiba-tiba berteriak, "Dinda! Dinda, tolong!
Semua mata tertuju padaku. Aku tetap diam, hanya menatapnya dengan dingin. Dinda, kau bisa mengajukan banding. Kau bisa bersaksi. Petugas menahannya dengan kasar. Ayo, jalan. Dan seperti itu, dia diseret keluar dari ruang sidang. Suaranya yang putus asa masih menggema di telingaku. Mobil sewaan melaju pelan meninggalkan kompleks pengadilan. Jakarta hari ini terasa berbeda. Lebih terang, lebih lapang. Kau baik-baik saja? Tanya Bu Rika sambil menyetir. Aku menghela napas. Aku tidak tahu. Aku pikir akan merasa puas. Tapi kau justru merasa kosong. Aku mengangguk. Bu Rika tersenyum kecil. Itu artinya kau bukan seperti dia, Dinda. Kau tidak mendapatkan kebahagiaan dari penderitaan orang lain. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Sebuah foto Arumi di klinik bersalin, perutnya yang buncit terlihat jelas. Pesan singkatnya, dia minta bertemu. Katanya ada sesuatu yang harus diberitahukan tentang Rengga. Aku mengernyit. Arumi mau bertemu. Katanya ada informasi tentang Rengga. Bu Rika mencuri pandang. Hati-hati. Bisa jadi ini jebakan. Atau bisa jadi dia akhirnya mau jujur. Klinik bersalin di daerah Tebet itu sederhana. Jauh dari kemewahan yang biasa dikelilingi Arumi. Aku menemukannya di kamar nomor 12, duduk di tepi tempat tidur dengan baju ganti yang lusuh. Dinda, ucapnya lemah. Apa yang begitu penting sampai harus memanggilku ke sini? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah ponsel dari bawah bantal. Aku menemukan ini di tas Rengga sebelum dia ditangkap. Aku mengambil ponsel itu, membuka galeri foto. Dan yang kulihat membuat darahku membeku. Foto-foto diriku di berbagai tempat, diambil dari jarak jauh tanpa kusadari. Beberapa bahkan diambil dari dalam mobil saat aku sedang belanja atau makan siang. Aku tidak tahu dia menguntitmu, bisik Arumi, suaranya gemetar. Tapi ada yang lebih buruk. Dia menggesek layar, menunjukkan sebuah video. Rekaman CCTV dari parkiran apartemenku. Rengga sedang mengobrak-abrik mobilku seminggu sebelum pernikahan mereka. Aku takut dia merencanakan sesuatu untukmu. Apalagi setelah vonis hari ini. Perutku mual. Selama ini aku mengira pertempuran sudah berakhir. Tapi ternyata, bayang-bayang Rengga masih mengintai. Aku menatap Arumi, melihat ketakutan tulus di matanya. Kenapa kau memberitahuku ini? Dia menunduk, tangannya mengusap perutnya. Karena anak ini tidak boleh tumbuh dengan ayah yang penuh kebencian. Dan aku sudah lelah berbohong. Di luar jendela, langit Jakarta mulai mendung. Aku berdiri, memegang ponsel berisi bukti-bukti baru ini. Perang belum usai. Hujan turun dengan derasnya ketika aku melangkah keluar dari klinik bersalin. Butiran air yang dingin menyentuh kulitku seperti peringatan akan sesuatu yang buruk. Ponsel yang diberikan Arumi terasa berat di dalam genggamanku. Seolah berisi bukan hanya foto dan video, tetapi juga bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Aku menyalakan mobil, tetapi tidak langsung menyetir. Mataku menatap layar ponsel itu sekali lagi. Gambar-gambar diriku yang diambil diam-diam dari berbagai sudut. Rekaman CCTV yang menunjukkan Rengga meraba-raba mobilku. Apa yang sebenarnya dia cari? Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menelepon Bu Rika. Kita perlu mengajukan permohonan restraining order, kataku segera setelah dia mengangkat. Rengga mungkin masih punya rencana lain. Suara Bu Rika terdengar tegang di seberang. Dinda, kau di mana sekarang? Aku bisa langsung ke apartemenmu. Tidak, jawabku sambil menyalakan mesin mobil. Aku harus ke suatu tempat dulu. Apartemen lama Arumi di kawasan Senopati terlihat lebih kumuh dari yang kubayangkan. Lift yang rusak memaksaku menaiki tangga hingga lantai 5. Napas terengah-engah ketika sampai di depan pintu nomor 512. Aku mengetuk pelan, tapi tidak ada jawaban. Ketika ku coba lagi lebih keras, tetangga sebelah mengintip dari balik pintunya. Nyonya Arumi sudah pindah tadi pagi, kata perempuan parubaya itu dengan logat Jawa yang kental. Kemana? Dia tidak bilang, tapi lihatnya sangat tergesa-gesa, bahkan meninggalkan beberapa barang. Aku mengernyit.
Boleh saya lihat? Dengan bujukan beberapa lembar uang, perempuan itu akhirnya membukakan pintu apartemen Arumi yang masih setengah berantakan. Kotak-kotak kardus berserakan, beberapa pakaian tergeletak di lantai, dan foto-foto yang sudah dilepas dari bingkainya. Tapi yang menarik perhatianku adalah sebuah laptop tua yang masih terbuka di atas meja makan. Layarnya redup, tetapi belum mati sepenuhnya. Ketika kusentuh touchpad, sebuah dokumen Word terbuka, surat wasiat Rengga yang ditandatangani 2 minggu sebelum vonis. Isinya membuat darahku membeku. Jika sesuatu terjadi padaku, seluruh aset yang masih tersisa, termasuk deposito di bank Swiss sebesar $250.000 Amerika, diberikan kepada Arumi dan anak kami. Namun jika Arumi tidak bisa membuktikan kesetiaannya hingga akhir, dana tersebut akan dialihkan ke nomor rekening cadangan berikut. Nomor rekening itu tercatat di bagian bawah, tetapi beberapa digit sengaja dihapus. Aku segera menghubungi detektif swasta yang dulu membantuku. Aku butuh melacak keberadaan Arumi dan cari tahu tentang deposito Rengga di bank Swiss. Malam itu, sambil duduk di sofa apartemenku dengan secangkir teh chamomile, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Dinda. Suara Arumi terdengar parau, hampir seperti bisikan. Aku tidak bisa pulang. Di mana kau? Di sebuah losmen di Bogor. Aku takut. Suaranya gemetar. Ada orang yang mengikutiku sejak aku keluar dari klinik. Dudukku tegak. Apa kau membawa dokumen tentang rekening Rengga di Swiss? Diam sejenak. Bagaimana kau tahu? Arumi, dengarkan baik-baik. Kau dalam bahaya. Bukan cuma dari Rengga, tapi dari orang-orang yang dia pekerjakan. Aku bisa membantumu, tapi kau harus jujur padaku sekarang. Apalagi yang kau sembunyikan? Tangisnya pecah di seberang telepon. Aku menemukan catatan Rengga. Dia punya rencana untuk apa? Untuk membuatmu seperti bunuh diri jika dia dipenjara. Udara di paru-paru seakan membeku. Apa? Ada seseorang yang dia bayar. Tapi aku tidak tahu siapa. Dinda, aku takut. Aku tidak mau terlibat lagi dalam semua ini. Aku hanya ingin anakku selamat. Aku menutup mata, mencerna informasi ini. Rengga benar-benar tidak akan berhenti. Bahkan dari balik penjara, dia masih mencoba mengendalikan segalanya. Tetap di situ. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tidak ada yang boleh tahu. Aku akan mengirim orang yang bisa dipercaya. Seorang perempuan. Dia akan memberimu kode, bunga matahari untuk Arumi. Kau mengerti? Dia mengiyakan pelan sebelum telepon terputus. Ketika fajar menyingsing, Burika dan 2 orang polisi wanitanya sudah bersiap menjemput Arumi. Aku sendiri tidak ikut. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Dengan dokumen-dokumen yang kudapat dari apartemen Arumi, aku menuju kantor pengacara baru Rengga, seorang pria bermuka dingin yang terkenal sering menangani kasus-kasus kotor. Bu Dinda, ucapnya dengan senyum tipis ketika aku masuk ke ruang kerjanya. Apa yang bisa saya bantu? Aku meletakkan amplop berisi foto-foto penguntitan dan salinan surat wasiat Rengga di atas mejanya. Sampaikan pada klien Anda bahwa jika sesuatu terjadi padaku atau Arumi, semua dokumen ini akan langsung sampai ke kejaksaan dan media. Rekening Swissnya akan dibekukan, dan sisa hidupnya di penjara akan menjadi neraka. Pengacara itu menyipitkan mata. Anda membuat ancaman di hadapan pengacara? Berani sekali. Aku hanya menyampaikan fakta, balasku sambil berdiri. Oh, dan satu lagi. Katakan padanya bahwa Arumi dan anaknya sekarang berada di bawah perlindunganku. Jika dia ingin uangnya aman, lebih baik dia mulai berperilaku baik. Langit di luar masih kelabu ketika aku keluar dari gedung itu. Hujan telah berhenti, tetapi awan gelap masih menggantung. Perang mungkin belum berakhir, tetapi kali ini, aku yang memegang senjata. 6 bulan telah berlalu sejak Rengga menjalani vonis penjara. 6 bulan sejak aku menemukan Arumi di losmen kumuh itu, ketakutan dan sendirian. 6 bulan sejak aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi wanita yang mengendalikan takdirnya sendiri. Hari ini,
Aku berdiri di depan pintu kaca toko rotiku yang baru saja dibuka. Dinda es Patisserie, terpampang besar dengan huruf-huruf emas yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Aroma vanila dan kayu manis memenuhi udara, menggoda setiap orang yang lewat di jalanan Kemang yang sibuk ini. Bu Dinda, roti soufflé sudah keluar dari oven, lapor salah satu karyawanku, seorang gadis muda bernama Tari yang semangatnya mengingatkanku pada diriku sendiri 10 tahun lalu. Aku tersenyum. Bagus. Letakkan di etalase depan. Ketika aku memeriksa kue-kue yang tersusun rapi di dalam lemari pajang, bel pintu berbunyi. Aku mengangkat kepala, dan di sana berdiri Arumi dengan gendongan bayi di dadanya. Dinda, ucapnya pelan. Arumi. Aku mengangguk. Kau datang lebih awal dari yang kukira. Dia melangkah masuk. Matanya berbinar melihat interior toko yang cozy dengan dinding warna pastel dan lampu-lampu gantung antik. Toko ini cantik, bisiknya. Aku mengamati bayi di pelukannya. Anak laki-laki dengan rambut hitam lebat dan mata besar yang mirip dengan Rengga. Tapi bibirnya yang mungil adalah bibir Arumi. Apa kabar Raka? Tanyaku, menyebut nama bayi itu. Arumi tersenyum kecil. Dia baik. Sudah bisa tengkurap sendiri sekarang. Aku mengajaknya ke ruang belakang di mana aroma kopi segar bercampur dengan bau mentega. Kau sudah putuskan tentang tawaranku? Dia menghela napas, menatap bayinya sebelum menjawab. Aku menerimanya. Aku akan bekerja di sini, menjalankan divisi pemasaran digital seperti yang kau usulkan. Ini bukan keputusan yang mudah bagiku, menerima mantan selingkuhan suamiku bekerja bersamaku. Tapi melihat Arumi sekarang, dengan mata yang sudah tidak lagi penuh kepalsuan, dengan tangan yang gemetar memegang cangkir kopi, aku tahu dia bukan lagi ancaman. Dia hanya seorang ibu muda yang berusaha bertahan. Ada satu syarat, kataku sambil mengeluarkan dokumen dari laci. Dia mengerutkan kening. Apa itu? Kau harus mengikuti terapi. Baik untuk dirimu maupun Raka. Aku sudah mengatur semuanya dengan psikolog ternama di sini. Air mata menggenang di matanya. Kenapa? Kenapa kau membantuku seperti ini? Setelah semua yang kulakukan padamu. Aku memandangnya lama sebelum menjawab. Karena aku tidak ingin anak itu tumbuh dengan kebencian seperti ayahnya. Dan kau pantas mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Siang itu, ketika toko dipenuhi pelanggan dan Arumi sibuk memotret kue-kue untuk Instagram, ponselku bergetar. Pesan dari Bu Rika. Rengga minta dipindahkan ke penjara dengan fasilitas lebih baik. Permohonannya ditolak karena bukti baru tentang rencana pembunuhanmu. Dia sekarang diisolasi. Aku menyimpan ponselku tanpa menjawab. Di seberang ruangan, Arumi sedang tertawa dengan Tari sambil menggendong Raka. Cahaya matahari yang masuk dari jendela membuat pemandangan itu terasa hangat. Dulu, aku berpikir kebahagiaan adalah melihat Rengga menderita. Tapi sekarang aku mengerti, kebahagiaan sejati adalah ketika aku bisa bangkit dari reruntuhan pernikahanku dan membangun sesuatu yang indah dari sisa-sisanya. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku merasa damai. Suara bel pintu toko berbunyi lagi di tengah sore yang sepi. Aku mengangkat kepala dari laporan keuangan, siap menyambut pelanggan, tapi yang muncul di balik pintu justru membuat nafasku tersendat. Rengga. Dia berdiri di sana dengan kemeja lusuh yang dulu tak akan pernah ia kenakan. Wajahnya yang dulu selalu terawat kini dipenuhi janggut pendek yang tidak rapi. Matanya, yang dulu selalu memancarkan kepercayaan diri, sekarang tampak suram dan penuh keputusasaan. Tapi yang paling mencengangkan adalah borgol di pergelangan tangannya dan dua petugas berseragam yang mengawalnya dari belakang. Dinda. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Tanganku menggenggam pena begitu kencang sampai knukleku memutih. Apa yang kau lakukan di sini? Petugas yang lebih tua mengangguk hormat. Ibu Dinda? Terdakwa Rengga Saputra mengajukan permohonan khusus untuk bertemu dengan Anda sebagai bagian dari program rehabilitasi narapidana. Kami dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Arumi yang sedang menyusui Raka di ruang belakang tiba-tiba muncul. Wajahnya pucat melihat Rengga. Bayinya rewel, seakan merasakan ketegangan di udara. Rengga terlihat seperti ditampar melihat Arumi dengan anak itu. Jadi itu anakku. Aku melangkah maju,
menghalangi pandangannya. Kau tidak berhak menanyakan itu. Apa yang kau inginkan? Dia menunduk, bahunya turun seperti orang yang kehilangan semua tenaga. Aku ingin meminta maaf. Suaranya pecah. Benar-benar meminta maaf. Toko rotiku yang biasanya harum dengan aroma kayu manis dan vanila tiba-tiba terasa pengap. Aku menatapnya lama. Lelaki yang dulu kukasihi, yang menghancurkanku, yang mencoba membunuhku, kini berdiri rapuh di hadapanku. Masuk. Tapi hanya 10 menit. Kami duduk di meja paling belakang. Rengga dengan kedua tangannya masih terborgol di atas meja kayu. Arumi dengan sigap membawa Raka ke atas, mengucapkan alasan tentang jadwal imunisasi. Aku tidak menyangka kau bisa membuka toko seperti ini, ucap Rengga, matanya memandang sekitar. Dulu kau selalu bilang ingin punya kafe kecil. Apa kau kemari hanya untuk membicarakan masa lalu? Dia menghela napas. Aku sudah 2 bulan di sel isolasi. 2 bulan sendirian dalam kegelapan, hanya dengan pikiran-pikiran tentang segala kesalahanku. Tangannya yang terborgol mengepal. Aku menyadari betapa hancurnya hidup yang kuciptakan. Untukmu, untuk Arumi, untuk anak itu. Aku tidak butuh pengakuanmu, Rengga. Tapi aku butuh mengatakannya. Suaranya tiba-tiba meninggi, membuat petugas di dekat pintu waspada. Dinda, aku dihantui setiap malam oleh bayangan apa yang kulakukan padamu. Merencanakan pembunuhan, menguntitmu, bahkan menggunakan Arumi dan anak kami sebagai alat. Air mata jatuh di atas borgolnya. Aku bukan manusia. Aku monster. Diam menyelimuti kami. Di luar, suara lalu lintas Jakarta yang sibuk terdengar samar. Kenapa sekarang? Tanyaku pelan. Kenapa baru setelah segalanya hancur kau menyesal? Dia menatap tangannya yang terikat. Karena di sel isolasi itu, tidak ada yang tersisa kecuali kebenaran. Dan kebenarannya adalah, aku mencintaimu, Dinda. Tapi aku terlalu egois untuk menjadi pria yang pantas untukmu. Jantungku berdebar kencang. Ini yang selalu kutunggu dulu. Pengakuan, penyesalan, pengakuan bahwa dia salah. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa hampa. Aku menerima permintaan maafmu, kataku akhirnya. Tapi maaf tidak mengubah apapun. Rengga, aku tidak bisa melupakan, dan aku tidak akan pernah memaafkan sepenuhnya. Dia mengangguk, wajahnya berkerut menahan tangis. Aku mengerti. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa di antara semua orang yang kuhianati, menyakitimu adalah penyesalan terbesarku. Petugas mendekat, memberi isyarat waktu sudah habis. Sebelum dibawa pergi, Rengga menoleh sekali lagi. Tolong jaga Arumi dan anakku. Aku tahu aku tidak berhak meminta apa-apa, tapi aku sudah melakukannya. Bukan untukmu, tapi karena itu yang benar. Ketika pintu toko tertutup di belakangnya, kakiku tiba-tiba lemas. Aku merosot di kursi, menatap lantai kayu yang mengilap. Arumi turun dari lantai atas, wajahnya masih pucat. Apa yang dia katakan? Aku mengangkat kepala. Dia menyesal. Kau percaya itu? Tidak. Aku berdiri, merapikan celemek. Tapi bukan urusanku lagi untuk menilai kejujurannya. Arumi memandangku lama, lalu tiba-tiba memelukku erat. Raka di gendongannya mengeluarkan suara kecil. Terima kasih, bisiknya. Untuk segalanya. Aku membiarkan pelukan itu beberapa saat sebelum menarik diri. Ayo. Kita masih punya pesanan kue ulang tahun untuk diselesaikan besok. Sore itu, toko rotiku kembali dipenuhi tawa karyawan-karyawanku yang muda dan bersemangat. Aroma adonan segar mengisi udara. Dan untuk pertama kalinya sejak Rengga masuk ke dalam hidupku, aku merasa bebas. Bebas dari amarah. Bebas dari dendam. Bebas untuk memulai babak baru. 2 tahun kemudian, kabar tentang Rengga sampai juga ke telingaku melalui Bu Rika. Dia dipindahkan ke penjara di Nusa Kambangan setelah terlibat perkelahian dengan narapidana lain. Seorang koruptor yang ternyata adalah mantan kliennya sendiri. Karma memang bekerja dengan caranya yang unik, ujar Bu Rika sambil menyeruput teh di teras belakang tokoku yang kini telah berkembang menjadi kafe ternama di kawasan Kemang. Matahari pagi menyinari wajahku yang kini lebih berisi,
lebih tenang. Dinda Es Patisserie bukan hanya sekadar toko roti biasa, tapi telah menjadi tempat nongkrong favorit para pecinta dessert di Jakarta. Arumi, yang dulu adalah musuhku, kini menjadi manajer pemasaran yang handal. Raka, anaknya yang kini sudah bisa berlari-larian di antara meja kafe, memanggilku, Tante Din, dengan suara kecilnya yang lucu. Kau tidak penasaran dengan kondisi Rengga sekarang? Tanya Bu Rika, matanya penuh keheranan melihat ketenanganku. Aku menggeleng, menyaksikan Tari dan para staf lain sedang mempersiapkan kue-kue segar untuk acara ulang tahun seorang klien setia. Dulu, aku mungkin akan bersukacita mendengar kabar buruk tentangnya. Tapi sekarang, aku tersenyum, menyeruput latte buatanku sendiri. Aku terlalu sibuk dengan kebahagiaanku sendiri untuk memikirkan penderitaannya. Malam itu, ketika kafe sudah tutup dan para karyawan pulang, aku duduk sendirian di balkon apartemen baruku, sebuah unit kecil tapi nyaman di lantai 20 yang menghadap langsung ke kemegahan kota Jakarta. Ponselku bergetar, menampilkan notifikasi dari media sosial. Tanpa sengaja, jempolku menggeser layar dan sebuah foto muncul. Rengga dengan seragam narapidana oranye. Wajahnya yang dulu tampan kini keriput dan penuh luka, matanya kosong menghadap kamera saat proses pencatatan di penjara baru. Aku menatap foto itu lama. Lelaki yang dulu kukasihi, yang kukira akan menjadi ayah dari anak-anakku, kini hanya tinggal bayangan dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, teleponku berdering. Dinda, maaf mengganggu. Suara Arumi di seberang terdengar gugup. Tadi ada pengacara Rengga yang menghubungiku. Dia bilang Rengga sakit. Kanker paru-paru stadium awal. Dokter penjara bilang ini karena kebiasaan merokok dan stres bertahun-tahun. Tanganku mengetuk-ngetuk gelas anggur yang sedang kuminum. Apa kau akan menemuinya? Dia terdiam lama. Aku tidak tahu. Mungkin suatu hari nanti akan kubawa Raka. Tapi bukan sekarang. Aku mengangguk, meski tahu dia tidak bisa melihat. Kau punya hak untuk memutuskan apa yang terbaik untukmu dan Raka. Dan kau? Tanyanya pelan. Apa kau akan menemuinya jika dia minta? Anggur di gelasku berkilau di bawah cahaya lampu kota. Tidak, jawabku dengan suara tenang. Aku sudah menutup bab itu dalam hidupku. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata yang cerah dan hati yang ringan. Tokoku dibanjiri pelanggan seperti biasa. Tari yang kini sudah menjadi kepala koki tersenyum lebar ketika menunjukkan kue red velvet baru yang berhasil diciptakannya. Arumi sibuk memandu fotografer makanan yang akan memuat tokoku di majalah ternama. Di tengah kesibukan itu, seorang kurir masuk dengan seikat bunga matahari yang segar. Untuk Ibu Dinda, ujarnya sambil menyodorkan kartu kecil. Aku membuka kartu itu dengan hati-hati. Hanya ada beberapa kata. Terima kasih sudah mengajari arti kehilangan yang sesungguhnya. R. Bunga-bunga kuning itu terlihat begitu cerah di antara dekorasi kafe yang didominasi warna pastel. Aku memandanginya sejenak, lalu menyerahkannya pada Tari. Taruh di meja depan saja, biar pelanggan bisa menikmatinya. Arumi melirikku penuh tanya. Dari dia. Aku hanya tersenyum, tidak menjawab. Di luar, langit Jakarta pagi itu begitu biru. Hidup telah memberikanku karma terindah, kebebasan untuk melupakan, kekuatan untuk memaafkan, walau tidak sepenuhnya, dan kebahagiaan yang kupilih sendiri. Dan untuk Rengga, mungkin karma terakhirnya adalah menyadari bahwa hidupku terus berjalan indah, tanpa dia. 3 tahun berlalu sejak kabar terakhir tentang Rengga. Suatu pagi yang cerah, ketika aku sedang memeriksa persediaan di Dinda Es Patisserie cabang kedua yang baru saja dibuka di kawasan Pondok Indah, telepon genggamku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal terpampang di layar. Selamat pagi, ini Dinda, jawabku dengan suara profesional. Bu Dinda Saputra, suara perempuan formal di seberang sana. Ini dari Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Saya ingin memberitahukan bahwa Rengga Saputra telah meninggal dunia semalam akibat komplikasi kanker paru yang dideritanya. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Pena yang kugenggam jatuh ke lantai dengan suara kecil. Apakah Anda bersedia menangani proses pemakamannya? Kami tidak menemukan kontak keluarga lain selain Anda di catatan kami. Aku menatap rak-rak berisi tepung dan bahan kue di depanku, mencoba mencerna informasi ini.
Rengga. Mati. Kata-kata yang dulu pernah kudambakan untuk mendengarnya. Tapi sekarang hanya terasa hampa. Saya bukan keluarga terdekatnya lagi, jawabku perlahan. Coba hubungi Arumi, mantan istrinya. Dia memiliki anak dari Rengga yang mungkin ingin mengurus pemakamannya. Setelah menutup telepon, aku berdiri diam di gudang yang sepi itu, mendengar detak jantungku sendiri. 15 tahun yang lalu, aku berdiri di altar bersamanya, berjanji untuk mencintainya seumur hidup. Sekarang, hidupnya telah berakhir di balik jeruji besi, jauh dari segala kemewahan dan kebohongan yang pernah dibangunnya. Arumi datang ke tokoku sore itu dengan mata merah bengkak. Raka yang kini sudah berusia 5 tahun berlari ke arahku, memeluk kakiku dengan polosnya. Tante Din, Papa di surga sekarang. Dadaku sesak. Aku mengusap rambut hitamnya yang halus, rambut yang persis seperti ayahnya. Ya, sayang. Papa sekarang tenang di sana. Ketika Raka sudah asyik bermain di ruang staf, Arumi duduk di hadapanku dengan secangkir teh chamomile yang kusajikan. Dia minta dimakamkan secara sederhana, bisiknya. Tidak ada upacara besar-besaran. Hanya aku dan Raka. Aku mengangguk. Apa kau butuh bantuan apapun? Dia menatapku lama. Air mata mengalir di pipinya yang sudah tidak lagi secantik dulu. Kenapa kamu tidak membenciku, Dinda? Setelah semua yang kulakukan, setelah semua yang terjadi. Pertanyaan itu menggantung di udara antara kami. Di luar, suara riuh kafe yang dipenuhi pelanggan menjadi latar yang kontras dengan keseriusan percakapan kami. Aku pernah membencimu, aku mengakui. Dengan segenap jiwaku. Tapi kebencian itu hanya menyakitiku sendiri. Aku menyeruput teh yang mulai dingin. Dan lihatlah sekarang, Raka tumbuh sebagai anak yang bahagia. Kau memiliki kehidupan yang baik, tokoku sukses. Membenci kalian hanya akan meracuni semua pencapaian indah ini. Arumi menangis terseduh-seduh. Dia menyesal, Dinda. Dalam surat terakhirnya untukku, dia menulis bahwa menyakiti kamu adalah kesalahan terbesarnya. Aku memandang keluar jendela, di mana sinar matahari sore menerpa wajah-wajah bahagia pelanggan yang sedang menikmati kue-kue buatanku. Penyesalan memang datang terlambat, tapi setidaknya itu membuat akhir hidupnya sedikit lebih tenang. Aku tidak menghadiri pemakamannya. Menurut Arumi, hanya ada 3 orang yang datang. Dia, Raka, dan seorang pendeta. Nisan sederhana di pemakaman umum Bogor menjadi tanda terakhir dari seorang Rengga Saputra. Pria yang pernah mengisi begitu banyak ruang dalam hidupku, dan kemudian meninggalkan lubang yang perlahan-lahan ku perbaiki dengan kue, coklat, dan cinta baru untuk hidup. Malam setelah pemakaman, aku duduk di balkon apartemen dengan segelas anggur merah. Di tanganku, foto pernikahan kami yang kusimpan di bagian paling belakang album. Wajah muda kami yang penuh harapan, tidak menyadari badai yang akan datang. Dengan senyum kecil, aku menyimpan foto itu kembali ke dalam album. Bukan sebagai tanda penyesalan, tapi sebagai pengingat bahwa dari reruntuhan pernikahan itu, aku telah membangun sesuatu yang lebih indah, sebuah kehidupan yang sepenuhnya milikku. 5 tahun setelah kepergian Rengga, aku berdiri di depan gerbang utama Dinda's Patisserie au Cafe cabang ke-12 yang baru saja dibuka di Surabaya. Angin pantai yang hangat menerpa wajahku, membawa serta aroma garam dan gula yang sedang dipanggang di dapur belakang. Di sekelilingku, puluhan karyawan berseragam coklat muda sibuk mempersiapkan grand opening. Suara Tari, yang kini telah menjadi direktur operasional, terdengar lantang mengatur para staf. Bu Dinda, semua sudah siap. Tinggal gunting pita nanti sore, serunya dengan senyum lebar. Aku mengangguk, mata tak lepas dari detil-detil terakhir dekorasi. Toko ini spesial. Tidak hanya karena menjadi cabang pertama di luar Jakarta, tapi juga karena desain interiornya yang mengadaptasi sketsa-sketsa lamaku di masa awal belajar jadi pastry chef. Mimpi yang dulu terasa mustahil, kini terbentang nyata di depan mata. Tante Din. Tante Din. Suara kecil itu membuatku berbalik. Raka, yang kini sudah 10 tahun, berlari ke arahku dengan baju kecilnya yang rapi. Di belakangnya, Arumi berjalan perlahan dengan tangan terentang menawarkan sebuah kotak hadiah. Selamat buka cabang baru, ujarnya hangat sambil memelukku. Kuberikan ciuman di pipi Raka yang sudah berkeringat.
Sudah lihat etalase kue spesial hari ini? Ada red velvet cupcake dengan hiasan karakter superhero favoritmu. Matanya berbinar. Beneran? Aku boleh ambil 2? Boleh, asal nanti makan sayur saat makan malam. Godaku sambil mengacak rambutnya yang ikal. Arumi memandangku dengan mata berbinar. Dulu waktu pertama kali kita bertemu di klinik bersalin, aku tidak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini. Aku tersenyum, mengingat perjalanan panjang kami, dari musuh bebuyutan, menjadi rekan bisnis, lalu kini seperti saudara. Hidup memang penuh kejutan. Malam itu, ketika acara grand opening usai dan para tamu undangan sudah pulang, aku duduk sendiri di teras belakang kafe yang menghadap langsung ke laut. Segelas anggur putih di tangan, aku menyaksikan bulan purnama yang memantulkan cahayanya di permukaan air. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Andra, partner bisnis sekaligus orang spesial yang sudah setahun terakhir mengisi hari-hariku. Proud of you, sayang. Besok aku terbang ke Surabaya. Kita rayakan berdua. Senandung kecil keluar dari bibirku. 5 tahun lalu, aku tidak akan percaya bisa merasakan bahagia seperti ini. Memiliki bisnis yang berkembang, orang-orang tercinta di sekelilingku, dan hati yang damai. Kubuka album foto di ponsel, menggulir hingga menemukan gambar lawas, foto pernikahanku dengan Rengga yang sengaja kusimpan sebagai pengingat. Wajah kami yang muda dan penuh harapan tersenyum bahagia, tidak menyadari badai yang akan datang. Dulu, foto ini selalu membawa rasa sakit. Tapi malam ini, yang kurasakan justru syukur. Syukur karena pengkhianatan itu mengajariku untuk lebih kuat. Syukur karena kesendirian itu memaksaku berdiri di atas kaki sendiri. Dan syukur karena akhirnya, setelah semua badai, aku menemukan bahagia yang sejati, bukan dalam pelukan seorang pria, tapi dalam pencapaian, kebebasan, dan cinta yang kupilih dengan sadar. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma vanila dan kayu manis dari dapur yang masih bekerja. Di kejauhan, suara ombak berdebur seperti irama pengantar tidur. Aku tersenyum, menenggak habis anggur terakhirku. Ini bukan akhir dari ceritaku. Masih banyak bab baru yang akan kutulis, banyak mimpi baru yang akan kukejar. 5 bulan setelah pembukaan cabang Surabaya, aku sedang asyik memeriksa laporan keuangan di kantor belakang Dinda Es Patisserie cabang Kemang ketika telepon genggamku berdering. Nomor tak dikenal. Bu Dinda Saputri. Suara laki-laki parubaya yang tak kukenal terdengar resmi di seberang sana. Saya Inspektur Handoko dari Bareskrim. Kami perlu bertemu Anda terkait kasus Rengga Wirawan yang baru terungkap. Pena di tanganku jatuh. Apa maksudnya? Dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Justru karena itu, suaranya menjadi lebih rendah. Kami menemukan dokumen tersembunyi dalam penyelidikan kasus korupsi baru. Ada indikasi Rengga menyimpan aset senilai miliaran rupiah di rekening offshore atas nama Anda. Dunia berputar. Apa? Itu tidak mungkin. Kami punya bukti transfer dari perusahaan Dumi ke sebuah akun di Cayman Island dengan nama Dinda Saputri. Besar kemungkinan ini rekening yang dibuat tanpa sepengetahuan Anda, tapi secara hukum. Secara hukum saya yang bertanggung jawab, potongku, tangan gemetar memegang meja. Kantor pengacara Bu Rika yang familiar terasa seperti ruang interogasi hari itu. Dokumen-dokumen yang tersebar di atas meja besar menunjukkan alur uang yang rumit, transfer dari perusahaan Rengga ke berbagai akun shell company, lalu akhirnya ke sebuah rekening atas namaku di bank offshore. Totalnya mencapai 28 miliar rupiah. Bu Rika menghela napas panjang. Dan yang lebih buruk, beberapa transfer terakhir dilakukan setelah perceraian kalian, saat kamu sudah tidak memiliki hubungan hukum dengannya. Aku menutup mata, mencoba menenangkan pikiran. Jadi apa konsekuensinya untukku? Kamu bisa dijadikan tersangka penerima aset korupsi. Paling ringan, semua uang itu akan disita negara. Paling berat, dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka. Arumi masuk dengan wajah pucat, tangan menggenggam smartphone. Dinda, kamu perlu lihat ini. Di layar ponselnya, sebuah video lama yang direkam secara diam-diam. Rengga sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat di kamera. Jika sesuatu terjadi padaku, pastikan Dinda yang menanggung konsekuensinya.
Dia terlalu percaya diri dengan kemenangannya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Darahku membeku. Ini bukan sekadar skema korupsi. Ini adalah jebakan yang dipersiapkan Rengga dari balik kubur. Esok harinya, media sosial gempar. Mantan istri koruptor diduga terlibat penyimpanan aset haram, menjadi headline di berbagai portal berita. Foto-foto tokoku yang megah disandingkan dengan gambar Rengga di penjara. Komentar-komentar pedas bermunculan. Dari dulu curiga, kok bisa bisnisnya berkembang cepat banget. Dendam mantan suami dibalas dengan menjatuhkan nama baiknya. Pelanggan mulai membatalkan pesanan. Beberapa karyawan melapor mendapat ancaman. Bahkan Andra mengirim pesan singkat, "Aku butuh waktu untuk memproses semua ini." Di tengah kekacauan itu, hanya Arumi yang tetap berdiri di sampingku. "Kita akan melawan ini," katanya sambil memegang tanganku erat. Aku tahu rahasia-rahasia Rengga yang lain. Ada bukti bahwa dia bekerja sama dengan notaris palsu. Tapi yang paling menghantamku adalah tatapan Raka ketika pulang sekolah. "Teman-temanku bilang Tante Din pencuri," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menangis sejadi-jadinya. Semua yang telah kubangun, reputasi, bisnis, hubungan, hancur dalam sekejap oleh bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. 3 bulan berlalu sejak badai media itu dimulai. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi wartawan yang berebut ruang ketika aku, dengan blazer biru tua dan rambut yang sengaja diikat rapat, melangkah masuk didampingi Bu Rika dan tim pengacaranya. Di bangku penonton, Arumi duduk memeluk erat Raka yang mengenakan seragam sekolah, sementara Andra, setelah minggu-minggu panjang diskusi dan bukti-bukti yang kusodorkan, duduk tegak dengan wajah penuh dukungan. "Majelis Hakim telah memutuskan," ucap Ketua Hakim dengan suara berat yang menggema di ruangan sunyi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk rekaman video pernyataan Rengga Saputra dan kesaksian dari notaris yang terlibat, terbukti bahwa rekening offshore tersebut dibuat tanpa sepengetahuan atau persetujuan tergugat. Dadaku sesak menahan gejolak emosi. Lebih lanjut, dengan ditemukannya dokumen pemalsuan tanda tangan dan pengakuan dari mantan karyawan PT Kreasi Makmur, majelis menyatakan Dinda Saputra tidak terlibat dalam jaringan korupsi tersebut. Seluruh aset dalam rekening tersebut dikembalikan kepada negara. Sorak-sorai pecah dari para pendukungku. Tapi keputusan terpenting masih datang. Dan sebagai bentuk keadilan restoratif, pengadilan memerintahkan pencabutan seluruh pemberitaan yang mencemarkan nama baik tergugat, serta permintaan maaf resmi dari media-media terkait. Konferensi pers usai sidang berlangsung di teras pengadilan. Dengan suara yang tenang tapi jelas, aku berbicara di depan puluhan mikrofon. Selama 3 bulan terakhir, saya menjadi sasaran fitnah yang merusak segala hal yang saya bangun bertahun-tahun. Tapi hari ini, kebenaran akhirnya menang. Mataku menemukan kamera utama. Pada semua perempuan di luar sana yang pernah dihianati, difitnah, atau dijadikan kambing hitam, jangan pernah menyerah. Kebenaran mungkin butuh waktu, tapi ia tidak akan pernah bisa dikubur selamanya. 6 bulan kemudian, Dindaes Patisserie Au Cafe meluncurkan program Dapur Kedua, sebuah inisiatif pelatihan gratis untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga. Arumi menjadi manajer program, sementara Raka yang sekarang bangga dengan Tante Din-nya, membantu menghias kue-kue untuk acara amal. Andra dan aku duduk di teras rumah baruku yang sederhana di kawasan Puncak, menikmati teh hangat sambil memandangi kabut pagi. "Kau tidak menyangka semua ini akan berakhir seperti ini, ya?" tanyanya sambil memegang tanganku. Aku tersenyum, mengingat perjalanan panjangku, dari istri yang dikhianati, menjadi target balas dendam dari kubur, hingga sekarang, seorang perempuan yang berdiri tegak di atas kebenaran. Yang terpenting bukan bagaimana cerita berakhir, tapi pelajaran apa yang kita bawa ke babak selanjutnya. Angin sepau-sepau membelai wajahku, membawa serta aroma kopi dan kebahagiaan sederhana. Di kejauhan, bunyi alarm ponsel mengingatkanku pada jadwal meeting dengan tim desain untuk cabang baru di Bandung. Hidup ini telah mengajariku satu hal. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah tentang menjatuhkan mereka yang pernah menyakitimu, tapi tentang bangkit dengan lebih kuat, lebih bijak, dan tetap mempertahankan kemanusiaanmu. Dan itu adalah akhir yang sempurna untuk memulai babak baru.